Anda maju, saya suruh keluar. Anda siapa? Anda siapa? Anda itu terpidana. Anda itu siapa? Pak Betor, lanjutkan. Kau merendahkan orang bagaimana? Kau mengatakan Bambang Tri itu Anda siapa? Saya tanya, dia akan saya. Dia Bambang Tri. Bambang Tri. Dia tidak penjilat. Kata saya tidak penjilat. Saya berkata penjilat. Dia tidak penjilat. Kembali saat lagi. Amin. Saya bersuara. Oke. Udah lama kali lo ini, Pak. Udah muak, Pak. Saya ini, Pak, udah muak kali, Pak. Nggak apa-apa lihat, Pak. Ruang publik kita ini, Pak, udah riuh, Pak, dengan segala fitnah dan ujaran kebencian yang mereka lontarkan. Saban hari loh, Pak. Dari TV ke TV, dari podcast ke podcast. Yang saya ucapkan selama ini. Kalau yang saya ucapkan selama ini. Kalau yang saya tulis selama ini. Kalau yang saya tulis selama ini. Ternyata fitnah. Ternyata fitnah. Ternyata bohong. Ternyata bohong. Ternyata tidak benar. Ternyata tidak benar. Maka hancurkan hidupku. Maka hancurkan hidupku ya Allah. Hancur beneran. Keberkahan hidupku ya Allah. Cabut keberkahan hidupku ya Allah. Hina-dinakan hidupku ya Allah. Hina-dinakan hidupku ya Allah. Matikan aku. Matikan aku ya Allah. Dalam kondisi kafir. Dalam kondisi kafir. Kufur. Dan mengenaskan. Bambang Tri, sekarang hidupmu sengsara kan? Kau merasa hidupmu menderita? Ya salahmu sendiri. Jangan salahin Jokowi kalau hidupmu susah. Sekarang dia ditinggalkan oleh istri, dicabut. Kemudian berkah rezekinya dicabut. Sekarang ya dia membutuhkan uluran tangan, berarti rezekinya benar-benar dicabut. Dan hidupnya terkatung-katung, terseok-seok setelah masuk penjara. Ya inilah namanya orang yang menghina orang baik, mencaci maki orang baik akan mendapatkan ganjaran seperti ini, guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang Rismon yang tiba-tiba saja kesurupan ya, matanya melotot ya kan. Rismon ngamuk-ngamuk ya. Dan yang menjadi korban amukannya saat ini adalah Andi Azwan. Tahu ya Andi Azwan ya? Salah satu termul, sama seperti saya ya kan. Gara-garanya Andi Azwan mengatakan, kau itu siapa katanya kepada Bambang Tri. Nah Rismon ya kan nggak terima. Rismon yang sudah kadung dendam kepada Andi Azwan ya, karena telah Andi Azwan beberapa waktu yang lalu telah membongkar ijazah palsunya si krisis moneter ini ya kan, mempermalukan di hadapan orang banyak setanah air, ditayangkan di salah satu televisi swasta nasional ya kan. Iya Andi Azwan ini mengungkap ya kan, membongkar kepalsuan ijazah si maling si krisis moneter ya, yang katanya dari Yama Panji itu ya kan. Nah akhirnya apa, kemarin ini menjadi momen ya, momen bagi si Rismon itu untuk ngamuk-ngamuk ya kan, mendamprat Andi Azwan. Apalagi saat ini kondisinya dia makin terjepit ya kan, dan semakin dekat dengan jeruji besi. Gak ada yang mau bantu dan gak ada yang bisa bantu dia. Akhirnya apa? Dia senewen bro, ngamuk-ngamuk ya. Kesurupan teman-teman. Aduh, makin kelihatan bahwa dirimu itu hanya manusia dengan keahlian yang sangat palsu. Paham on? Nah bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Dia tidak penjilat. Kata saya tidak penjilat. Saya berkata penjilat. Dia Masalahnya ini kemudian Mas Farhad yang hadir. Ya karena yang mengadakan mediasi itu adalah Mas Farhad. Karena dari dulu saya nggak percaya dengan Betor. Ya logikanya tuh lompat-lompat. Jadi ketika kita ada di sini, orang yang nggak ada, dia akan berubah lagi. Jadi saya tambah. Nah, ini masalah. Karena Pak Iman baru saya ya. Saya lebih percaya ke Betor daripada Anda. Saya juga tidak percaya dengan Anda. Anda siapa? Anda siapa?
Jokowi ada Anda siapa? Anda siapa? Anda itu terpidana. Ini orangnya Anda itu siapa? Saya tidak percaya dengan Anda kemarin di jangan tunjuk-tunjuk gitu. Kenapa? Kenapa keberatan? Mengatakan ada siapa? Kenapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu respon kan? Iya. Ya udah. Ayo. Pak Betor, lanjutkan. Kau. Kau merendahkan orang bagaimana? Kau mengatakan Bambang Tri itu Anda siapa? Saya tanya, dia akan saya. Dia Bambang Tri. Ya, Bambang Tri. Dia tidak penjilat. Ya, kata saya tidak penjilat. Saya berkata penjilat. Dia Paling satu lagi, kami Retro Suara. Oke. Kalau maju saya suruh keluar. Saya nggak ngundang Anda. Oke? Anda maju saya suruh keluar. Anda siapa? Anda siapa? Anda itu terpidana. Ini orangnya. Anda itu siapa? Pak Betor, lanjutkan. Kau merendahkan orang bagaimana? Kau mengatakan Bambang Tri itu Anda siapa? Saya tanya, dia akan saya. Dia Bambang Tri. Ya, Bambang Tri. Dia tidak penjilat. Ya, kata saya tidak penjilat. Saya berkata penjilat. Dia Paling satu lagi, kami Retro Suara. Oke. Nggak boleh, udah nggak boleh. memang dirimu siapa? Udah bang. Udah. Itu Bambang Tri. Udah. Iya, tapi jangan tampil. Iya, udah. Ya udah. Bapak tahan dulu Pak, sabar ya, sabar. Udah, Bang. Dengan cara terpaksa saya Harus menjamin keselamatan. Harus menjamin. Ada, timnya ada. Ya, Pasti, Bang. Lu nggak lihat tadi mau mukul? Yang mana? Topi. Bukan itu yang di samping yang baju batik itu. Kalau maju saya suruh keluar. Ya. Kalau maju saya suruh keluar. Saya nggak ngundang Anda. Oke? Anda maju saya suruh keluar. Di sini boleh bicara soal debat, argumentasi, ya. Oke, bukan soal fisik. Saya nggak mau. Ya Bang, ada yang ngumpul Bang. Waduh, matanya tadi ya kita lihat bareng-bareng ya. Yang tadi loh, yang agak di depan-depan tadi kita saksikan bareng-bareng ini benar-benar kesurupan jin ini. Hah? Jin korin apa jin apa ini? Jin ifrit lah atau apa? Iblis atau apa ini? Teman-teman silakan tulis di kolom komentar ya. Kira-kira si temon barusan ini sedang mengalami apa namanya itu kesurupan jin apa gitu ya, jin tombang atau jin apa gitu. Hah? Kelihatan sekali bahwa si krisis moneter itu dendam sekali sama Andi Azwan. Hanya gara-gara Andi Azwan membongkar kebohongan si temon ini yang katanya lulusan Yama Panci University. Lanjut. Buat Polda Metro Jaya. Kok lama kali Pak kalian geraknya Pak? Udah lama kali lo ini Pak. Udah muak Pak. Saya ini Pak, udah muak kali Pak. Nggak apa-apa lihat Pak, ruang publik kita ini Pak, udah riuh Pak dengan segala fitnah dan ujaran kebencian yang mereka lontarkan. Saban hari loh Pak. Dari TV ke TV, dari podcast ke podcast. Kok lama kali Pak kalian geraknya Pak? Apalagi yang mau ditunggu Pak? Katanya bukti udah banyak kalian kumpulkan Pak. Saksi udah banyak yang kalian periksa. Nunggu apa lagi Pak? Nggak usah Pak banyak-banyak Pak. Yang penting-penting aja Pak yang diangkut Pak. Satu ya Pak lagi pesan saya Pak, titip ya Pak. Itu Pak si Michael sama si Janes Pak. Angkut Pak sekalian Pak. Udah capek Pak. Udah lama kali Pak. Udah Pak gerak lah Pak. Cepat Pak gerak Pak. Nah, saya berharap apa yang disampaikan oleh netizen barusan ini sampai ya ke telinga aparat gitu loh ya. Kalau sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kasus tuduhan ijazah palsu yang dialamatkan kepada Pak Jokowi oleh orang-orang ya golongan koplak-koplak dengan EQ 78 tersebut, bilang aja biar rakyat yang menyelesaikan ya kan,
biar rakyat yang menyelesaikan, bukan menyelesaikan, menyelesaikan. Hah? Mumpung saat ini sedang hangat gitu loh, ya kan, sedang hangat-hangatnya Nepal, sedang hangat-hangatnya Perancis, Jepang dan lain sebagainya. Hangat apa bang? Hangat-hangat kuku. Lanjut. Yang saya ucapkan selama ini. Kalau yang saya ucapkan selama ini. Kalau yang saya tulis selama ini. Kalau yang saya tulis selama ini. Ternyata fitnah. Ternyata fitnah. Ternyata bohong. Ternyata bohong. Ternyata tidak benar. Ternyata tidak benar. Maka hancurkan hidupku. Maka hancurkan hidupku ya Allah. Hancur beneran. Keberkahan hidupku. Cabut keberkahan hidupku ya Allah. Hina-dinakan hidupku ya Allah. Hina-dinakan hidupku ya Allah. Matikan aku. Matikan aku ya Allah. Dalam kondisi kafir. Dalam kondisi kafir. Kufur. Dan mengenaskan. Tetapi ya Allah, kalau ternyata apa yang saya katakan selama ini, yang saya tulis selama ini, benar adanya, maka hancurkan, laknat, hina-dinakan, cabut berkah rumah tangganya, cabut berkah rezekinya, siapapun saja yang menantangnya, yang tidak mempercayainya. Teman-teman yang menghargai perjuangan seorang Bambang Tri, ya, yang hidupnya sekarang masih memerlukan uluran tangan kalian juga, gitu ya. Jadi, bentar guys. Jadi sampai sini harusnya kalian paham ya, jika keagungan Tuhan itu memang ada guys ya. Dari sini terlihat guys ya, dia bersumpah jika memang berbohong maka berkah keluarganya, rumah tangga dicabut. Sekarang dia ditinggalkan oleh istri, dicabut. Kemudian berkah rezekinya dicabut. Sekarang ya dia membutuhkan uluran tangan, berarti rezekinya benar-benar dicabut dan hidupnya terkatung-katung, terseok-seok setelah masuk penjara. Ya inilah namanya orang yang menghina orang baik, mencaci maki orang baik akan mendapatkan ganjaran seperti ini guys ya, termakan oleh sumpah sendiri. Jadi jangan main-main sama sumpah ya. Iya teman-teman ya, sudah berbeda tema, tetapi tetap sama, masih berhubungan ya kan. Tadi juga di bagian depan itu si krisis moneter, ngamuk-ngamuk juga gara-gara si Bambang Tri. Nah ini adalah yang barusan kita saksikan adalah sumpah ya. Sumpah Bambang Tri di hadapan si Sugi Nur ya kan. Dia termakan sumpah sendiri, ya kan? Kena batunya, katanya kalau dia berbicara bohong maka keluarganya, nikmatnya, rizkinya dan lain sebagainya akan murat marit lah seperti itu. Dan saat ini itu terjadi. Yang disalahkan siapa? Jokowi, coba bayangin ha? Padahal dia termakan sumpahnya sendiri. Nah menurut teman-teman bagaimana ya? Lanjut. Ya Allah, kalau yang saya ucapkan selama ini, kalau yang saya tulis selama ini, ternyata fitnah, ternyata bohong, ternyata tidak benar, maka hancurkan hidupku, ya Allah. Cabut keberkahan hidupku, ya Allah. Hina-dinakan hidupku, ya Allah. Matikan aku, ya Allah. Dalam kondisi kafir, kufur dan mengenaskan. teman-teman yang menghargai perjuangan seorang Bambang Tri, ya, yang hidupnya sekarang masih memerlukan uluran tangan kalian juga, yang hidupnya sekarang masih memerlukan uluran tangan kalian juga. Hei Sugik Nur. Hei Bambang Tri. Wah, selamat ya. Kalian baru saja menulis bab baru dalam buku Cara Cepat Jadi Viral dan Kehilangan Kredibilitas dalam 10 menit. Judul babnya, Mubahalah, Edit, Upload, Menangis di Pengadilan. Hei Bambang Tri, sumpah mubahalah itu sakral. Bukan opsi menu di restoran, ambil yang pedas, tambah sumpah, paket hemat. Kamu ngomongnya penuh dramatis, terus pas dicek, kok faktanya bolong kayak donat tanpa isi? Wah, kenyataannya malah bikin kamu yang bolong reputasinya.
Bambang Tri. Sekarang hidupmu sengsara kan? Kau merasa hidupmu menderita? Ya salahmu sendiri. Jangan salahin Jokowi kalau hidupmu susah. Kalian berdua pamer sumpah seakan-akan itu kartu as terakhir, padahal cuma kartu joker palsu. Kalau niatnya mau diuji kebenaran, kenapa prosesnya kayak settingan drama Facebook? Kalau niatnya memang cari kebenaran, kenapa caranya memilih sensasi ketimbang bukti? Publik itu bukan penonton sinetron. Mereka butuh bukti, bukan sandiwara. Jadi, Sugiknur, Bambang Tri, kalau mau jadi pahlawan kebenaran, belajarlah jadi detektif, cari sumber, verifikasi, jangan jual sumpah sebagai merchandise. Kalau cuma mau viral, oke, tapi viral saja gampang. Cukup upload video mukbang, nggak usah libatkan kitab suci dan kehormatan orang lain. Lebih aman, lebih menghibur, dan yang pasti, reputasi nggak langsung anjlok ke jurang. Ya, hampir sama teman-teman ya dengan video sebelumnya, yaitu tentang si Bambang Tri yang menyalahkan Jokowi terkait ya kondisi kehidupan yang dia alami saat ini. Padahal ya banyak pihak yang mengatakan, termasuk saya juga menyetujuinya, bahwa ya itu sebetulnya karma, yaitu adalah implikasi dari sumpah yang dia ucapkan sendiri, ya kan. Intinya susah-susah dibikin sendiri, tapi yang begitu susah yang disalahkan adalah Jokowi. Koplak nggak? Koplak banget bro. Lanjut. Penulis Jokowi anti kampanye 1, 2, dan seterusnya. Saya sangat membutuhkan donasi Anda untuk mengunjungi kembali titik-titik di mana saya kunjungi waktu saya menulis buku itu, untuk menyegarkan dan mericek kembali semuanya. Saya sangat membutuhkan donasi itu. Percayalah bahwa ini semua saya abdikan untuk bangsa dan negara ini supaya bebas dari... Iya. Siapa yang fokus dengan abang yang di bagian atas gitu ya, tidak fokus dengan apa yang disampaikan oleh si Bambang Tri. Sama, saya nggak fokus dengan apa yang disampaikan oleh si Bambang Tri. Saya fokus dengan abang yang di bagian atas. Walaupun saya tidak fokus dengan apa yang disampaikan oleh Bambang Tri, saya tetap tahu apa yang disampaikan karena ini video lama. Dan sama seperti yang saya sampaikan berkali-kali dalam beberapa konten sebelumnya, saya melihat sepertinya ada sesuatu yang kurang, ya kan. Bisa kurang 1 sendok, bisa kurang 1 ember. Tentang apanya bang? Kejiwaannya. Lanjut. Majelis Hakim kembali menunda sidang karena sejumlah terdugat yang merupakan Roy Suryo dan kawan-kawan tidak hadir dalam panggilan. Dalam kasus ini, mantan Wakil Menteri Desa, Paiman Raharjo, melayangkan gugatan perdata atas keberatannya terkait tuduhan sebagai otak di balik dugaan pemalsuan ijazah Presiden Joko Widodo. Selain kecewa karena Roy Suryo tidak hadir dalam sidang kedua, Paiman menilai para tergugat tidak menghormati hukum. Paiman Raharjo menggugat Roy Suryo dan kawan-kawannya secara perdata dengan ganti rugi sebesar 1,5 miliar rupiah. Ya, inilah mentalnya. Ya, mental orang suka menuduh, mencaci, memaki, memfitnah Jokowi, tapi nggak pernah hadir. Dipanggil nggak pernah hadir. Padahal sebetulnya kelompok mereka lah yang semula itu melaporkan Jokowi. Cuma tidak dilanjutkan karena pihak kepolisian atau aparat tidak menemukan bukti yang cukup. Tidak ada 2 alat bukti yang cukup ya, yang bisa digunakan untuk melanjutkan perkara tersebut. Akhirnya dihentikan. Nah, karena Pak Jokowi merasa dicemarkan nama baiknya, Pak Jokowi melaporkan balik. Begitu dilaporkan balik ya kan, mereka kejang-kejang, bikin narasi sana sini, tapi tidak pernah hadir ya kan. Dimintai keterangan tidak pernah hadir, begini nggak pernah hadir, gimana mau selesai? Aduh. Ya teman-teman, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya,
Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.